keterangan yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ya doa itu bisa menolak doa yuradullah bala. Doa itu bisa menolak bala. Bala yang mungkin akan diterima oleh Indonesia ini ya itu melalui doa ini kita berharap adalah bala itu menjadi tidak terjadi. Ya. Dan juga ada keterangan bahwa sodako itu juga menolak bala. Santunan nasional, mengapa kok dibawa menjadi nasional? Gitu ya? Itu adalah bagian supaya apa? Dari sodako kita, dari santunan nasional yang kita lakukan ini juga bisa menolak bala dari yang akan terjadi di Indonesia. Secara cuma itu saja. Pada waktu nanti santunan nasional tepat jam 10 waktu Indonesia bagian barat ya, kita akan diajak berdoa bersama oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, berdoa bersama seluruh Indonesia ya. Dan murid-murid yang juga ada di luar negeri ini diajak doa bersama. Salah satunya penekanannya adalah doa untuk supaya bangsa dan negara kita ini selamat dari segala macam bahaya-bahaya tadi ya, dan juga benar-benar bisa mewujud jaya dan lestari. Nah, ini yang apa istilahnya ya, yang memang seolah-olah kalau bagi yang tidak meyakini kekuatan doa itu ya seolah-olah apa fungsinya doa di dalam sebuah realisasi atau perubahan nyata. Sehingga begini, ketika kemarin yang namanya Siddiqiyah ya, pesantren Siddiqiyah ini dihancurkan melalui ya framing public opini ya, melalui media-media yang sebegitu banyak seluruh Indonesia. Maka yang menjadi pertanyaan itu begini, ada apa dengan pesantren yang sangat cinta? Kemarin beliau menyampaikan sahabat sejati NKRI gitu ya. Kenapa harus dihancur? Ada menarik Bapak itu. Jadi perlu kita sampaikan juga di sini ya, supaya belum lupa ya, bahwa selain beliau menyampaikan tentang waspada, beliau juga menyampaikan bahwa Siddiqiyah adalah sahabat sejati NKRI ya. Tolong dicatat ya, dan diingat. Siddiqiyah adalah sahabat sejati NKRI. Kalau saya pribadi Mas Edi, bahwa waspada itu tidak sering beliau sampaikan dan ini disampaikan akhir-akhir. Memang saya cenderung tadi bahwa beliau bisa jadi menyampaikan, menerima informasi itu berlapis-lapis bisa jadi informasi dari syariat mungkin, dan bisa jadi itu merupakan sebuah firosah ya, sebagai seorang ahli firosah. Nah, kemudian tadi saya menyampaikan bahwa dengan doa dan santunan itu bisa menolak bala. Artinya Bapak Ibu, jika kita mengikuti Sang Mursyid, tentu santunan nasional ini akan menjadi lebih hanya untuk Siddiqiyah. Ini bukan nasional, itu juga bisa, dampaknya bisa bagus ya. Kalau bagi orang-orang yang memang istilahnya mendalami ajaran tasawuf itu adalah mendalami ajaran untuk benar-benar dekat kepada Allah sebenar-benarnya dekat ya, kenal kepada Allah sebenar-benarnya kenal, ma'rifatullah gitu ya. Nah, itu bagi orang-orang yang memang mendalami masalah tasawuf atau mendalami rukun ihsan atau mendalami berlian-berliannya Islam, doa, sodako gitu ya, itu bukan hal yang goib gitu loh ya, dampaknya itu hal yang sederhana. Misalkan ya, ini misalkan ada dari yang pemirsa atau orang-orang yang ikut menyaksikan ya. Kalau misalkan ambil satu contoh gini, Anda merasa kok sering mengalami satu kesulitan-kesulitan dan tidak bisa diurai ya. Utang gak bisa bayar, misalkan contoh gitu ya, utang gak bisa bayar, gali lubang tutup lubang, galinya kelebaran ya, nutupnya kesulitan. Misalkan saya dulu juga pernah punya teman gitu ya, senangannya itu kecelakaan. Jadi apa namanya? Sering terjadi kecelakaan dia. Iya. Jadi
Loh, padahal dia itu rapi dan hati-hati dan bukan seorang secara teknis, secara syariat ya itu dia bukan seorang yang senang ngebut, senang kenceng gitu enggak. Tapi bolak-balik ada saja gitu ya. Yang kemudian kalau versinya orang Jawa itu harus diruat, istilahnya kan gitu ya. Nah, itu misalkan contoh, Anda kok merasa katalah usaha itu kok anjlok, misalkan gitu ya. Sulit untuk meningkat, sulit untuk bangkit, warung kok sepi, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini bisa langsung Anda praktekkan sendiri dan Anda mati satu melalui doa. Anda memang doa sungguh-sungguh kepada Allah ya untuk memohon pertolongan itu, gitu ya. Atau melalui sedekah. Ya. Dan nanti bisa diamati bahwa apa? Loh, kok aneh ya? Setelah benar yang disampaikan itu bahwa kalau misalnya bicara tentang sedekah ya sedekah itu senaji pun sedekah itu ajaib. Begitu kita lakukan perubahan itu tampak dan itu nyata. Nah itu padahal ini bicara lingkup kecil. Ya. Makanya kenapa misalkan ini ya ada orang minta tolong saya untuk didoakan misalkan ya. Dan itu adalah urusan bisnisnya, urusan ekonominya, urusan apa namanya ini? Jadi mau utang gitu ya. Maka menariknya bahwa apa? Menariknya bahwa itu akan mudah diurai justru dengan orang itu melalui doa atau sedekah. Ya, syukur dua-duanya. Dua-duanya, iya. Ya. Nah, saya itu pernah dulu ya. Namanya saya itu juga pengusaha. Waktu itu jualan komputer, trading komputer. Pernah istilahnya mengalami kerugian ya selama beberapa bulan sampai punya hutang itu 180 juta. Waktu itu ya. Tahun berapa? Sekitar tahun 90-an. Ya, banyak itu ya, dan itu uang bank itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, kalau sudah seperti itu dan mengalami sendiri, biasanya doa sendiri kan juga tidak terlalu yakin ya, karena pikiran terpengaruh dan sebagainya. Akhirnya saya ke beliau Pak Yai sowan. Dan saya sampaikan memang Pak Yai meminta dibantu doa ya, karena saya punya utang 180 juta, bingung tidak bisa bayar. Kan gitu. Pak Yai itu tersenyum. Nah mungkin loh ya, dalam hati Pak Yai tersenyum dan kelihatan tersenyum itu mungkin batin. Dulu waktu dapat utangan tidak cerita. Tapi waktu bingung bayar cerita. Itu Pak Yai cuma menyampaikan satu kalimat. Saya mau bangun kolam di belakang. Nah, saya diberi jalan untuk mengurai kesulitan saya itu melalui sedekah, melalui sedekah. Dan kemudian waktu itu saya masih ada beberapa ratus ribu, saya titipkan Pak Yai dan saya matur, memang maaf Pak Yai mau titip untuk keramik yang buat kolam di belakang. Sudah seperti 1 bulan kurang lebihnya ya. Ada pekerjaan terkait dengan pelatihan di bidang masalah komputer dari World Game. Ya. Nama programnya itu TATP, Technical Assistance and Training Program. Nilai programnya itu 255 juta. Dan untuk kos operasional itu cuma 50 juta. Karena ini bicara jasa. Ya, sangat masuk akal. Nah, otomatis utang saya kan lunas. Oh, ternyata kuncinya itu di sedekah. Nah, karena saya sudah tahu kuncinya, setelah itu berani utang lagi. Ya. Nah, ya. Dan itu baru lingkup kecil. Nah, maka saya melihat gerakan atau kegiatan dari organisasi Dibra di luar berkat rahmat Allah sudah dilakukan sejak 18 tahun yang lalu. Ya. Yaitu sampai bayangkan sedekah yang satu orang saja bisa berdampak menolak bala seperti itu. Nah, ini adalah santunan sedekah secara nasional. Maka sangat masuk akal sekali jika ini bisa berdampak nyata terhadap bangsa dan negara. Luar biasa Mas. Begitu. Saya jadi kepikir begini Mas. Ini. Ternyata untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini tidak harus selalu hanya menggunakan pikiran, tidak harus selalu menggunakan ini, bahkan ada metode-metode tertentu versi tasawuf yang seperti yang katakan tadi hanya
Hanya kalau kita melihat, saya belum melihat negara ini sodako ya. Karena gini, misalnya ada bantuan, itu katanya ini bantuan dari Pak Bupati, bantuan dari Pak Presiden. Ini sodakonya negara, apa sodakonya Pak Camat, Pak Bupati, atau ini adalah sodakonya uang rakyat. Nah, ini mana yang digerakkan sodako negara untuk ini kok belum kelihatan ini Mas Edi. Mohon maaf ya. Jadi gini Pak, bagus ya. Tadi ya yang bagus nyampaikan bahwa untuk kita berbuat ya, untuk kita berbuat itu ternyata bukan hanya melalui sebuah kegiatan yang bersifat fisik saja. Gitu ya. Loh, memang ini kan begini, ini kita sudah terlanjur puluhan tahun karena kan saya ini ngajar ya, ngajar di kampus, di sekolah ya. Puluhan tahun kita itu dididik versi cara berpikirnya barat. Ya. Sehingga seolah-olah bicara ada masalah itu bisa diselesaikan, satu bisa secara fisik, dua bisa secara pikiran. Tapi ya ada satu hal yang tidak dididikkan di dalam pembelajaran barat, versi barat, itu adalah apa? Solusi melalui doa. Dan dianggap doa itu hanya sekedar. Enggak. Doa itu bukan bicara sekedar, ibaratnya gini ya, maaf ya, oh saya doa ya moga-moga dikabulkan oleh Allah ya, kalau enggak ya sudah bagaimana lagi. Soalnya bicara sekedar, dan itu sudah saya praktekkan lama. Misalkan contohnya gini, contoh loh ya, kalau ini secara umum, kalau bicara orang dagang loh ya, orang dagang, marketing gitu ya, dia jualan ketika dia jualan, nawarkan produknya kepada seseorang ya, kemudian tidak laku-laku sampai 1 bulan target marketingnya tidak terpenuhi, kemudian barulah dia memohon pada Allah. Nah, ini salah. Dia memohon pada saat titik istilahnya ya, dia sudah tidak berjalan dan dia sudah mentok. Nah, saya tidak melakukan itu. Jadi kalau saya dulu melakukannya bagaimana? Misalkan besok saya mau datangi orang, ya, yang mau saya tawari produk barang saya, malamnya saya doa dulu. Malamnya itu doa mohon pada Allah supaya orang itu nah, membuka dirinya terhadap saya, ya, dan supaya orang itu mau untuk membeli produk saya. Dan yang menarik loh ya. Boleh dibilang saya itu tidak kerja yang ngoyo, yang memaksakan diri gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman saya. Tapi hasil penjualan saya itu jauh lebih baik. Itu sudah berfirman di dalam Al-Quran ya, di apa istilahnya, di surat Mu'min 60 ya. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini pasti itu sebuah keniscayaan ya. Bukan bisa ya bisa enggak, pasti ya, pasti ya. Karena santunan nasional ini ya pada dasarnya bukan untuk hanya kita mendoakan supaya negara kita itu selamat ya, jaya dan lain sebagainya, tapi ini bagian yang nanti manfaatnya kita rasain sendiri. Jadi sederhananya ya, meskipun pada waktu kita ini ikut serta di dalam santunan nasional, diniatinya adalah diniati menjalankan semata-mata menjalankan perintah Allah gitu ya. Tapi di balik itu ya, kita boleh memohon pada Allah untuk kepentingan pribadi itu boleh. Karena janji Allah, mintalah kamu kepada aku. Ya. Jaluk sira marang ingsun tak kei tak kei. Jangan kasih. Nah, artinya ya, kalau Anda ingin membuktikan betapa sedekah itu sesuatu yang ajaib, jika Anda memiliki yang namanya kesulitan-kesulitannya seolah-olah tidak ada jalan keluar, jika Anda menghadapi ya kerumitan persoalan di dalam hidup ini yang seolah tidak ada jalan keluar, ya ikutlah serta di dalam sedekahnya santunan nasional. Niatinya semata-mata menjalankan perintah Allah untuk beribadah melalui sedekah, melalui santunan nasional ini. Dan ya Allah itu, dan ya Allah melalui saya ikut serta santunan nasional, mohon persoalan saya apa itu supaya diurai atau supaya ada solusi. Dan nanti Anda bisa